wabarakatuh. Welcome back to Christy Channel, easy and fun. Oke, as usual seperti biasanya teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kemarin teman-teman semuanya sudah belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, setelah belajar, anak-anak nanti diharapkan mampu menganalisis kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan tongkat berpita, lalu mempraktikkan kombinasi gerak berjalan, menekuk, mengayun menggunakan tongkat berpita. Setelah itu, anak-anak mampu mengidentifikasi macam-macam sumber energi dan juga menuliskan informasi tentang sumber energi. Okay, are you ready? Yes, we are ready. 1, 2, 3, go. Kita mulai pembelajaran kali ini. Ayo mencoba. Nah, pada pembelajaran kedua kemarin, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan kombinasi gerak yang sama, namun dengan menggunakan tongkat berpita. Seperti apa tongkat berpita itu? Nah, tongkat berpita seperti ini ya, yang akan dicontohkan oleh Lani. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan seperti apa? Nah, tongkat berpita dipegang di tangan sebelah kanan. Lalu, kaki kiri di depan. Setelah itu, tangan kanan diayunkan ke depan sambil diputar-putar. Lalu, tangan kanan itu berputar arah ke belakang. Dengan tangan kaki kanannya berbalik sekarang yang ke depan ya. Lalu badan kembali sikap siap. Nah, lanjut dengan rangkaian gerakan yang kedua. Hampir sama dengan gerakan yang pertama, tapi badannya sedikit membungkuk. Lalu, tongkat berpita masih dipegang di tangan sebelah kanan. Kakinya rapat ya. Tangan kanan lalu diputar-putar ke depan. Setelah itu, diputar ke belakang. Nah, kakinya sekarang kaki sebelah kanan ya, ke depan. Lalu kembali ke sikap awal, sikap siap. Nah, lakukan rangkaian kegiatan tersebut dalam satu rangkaian dengan iringan musik ya, lalu dilakukan secara berulang-ulang. Kegiatan ini dapat menjaga kebugaran tubuh teman-teman semuanya. Oke, kemarin kita sudah belajar bersama tentang sumber energi terbesar yang ada di bumi, yaitu apa? Tepat sekali, matahari. Nah, sekarang kita lanjut dengan sumber energi yang lainnya, yaitu sumber energi gerak. Ada apa saja sumber energi gerak itu? Yang pertama, ya, ada angin. Lalu ada apa lagi ya? Ada air. Oke. Nah, ayo kita membaca bersama-sama. Anak-anak ikut membaca ya. Jadi air itu bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Nah, seperti ini contoh gambar bendungan ya. Jadi, bendungan atau waduk itu seperti danau yang menampung air. Nah, bendungan ini berarti ini ya, kenampakan buatan, seperti itu. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan listrik?
Nah, jadi air yang ada di dalam bendungan itu dialirkan. Jadi airnya mengalir. Nah, air yang mengalir ini disebut energi kinetik atau energi gerak. Nah, ketika energi kinetik ini bergerak, maka akan menggerakkan juga yang namanya kincir air atau turbin. Ini yang namanya turbin ya. Nah, ini dia turbinnya. Gerakan kincir air ini akan menggerakkan generator. Lalu generator listrik itulah yang membangkitkan energi listrik. Oke, kita ulang ya. Jadi air itu bergerak. Nah, ketika air bergerak, maka akan menggerakkan juga kincir air atau turbin. Ketika kincir air bergerak, maka akan menggerakkan generator. Nah, gerakan generator ini yang akan mengubah air menjadi energi listrik. Oke, lalu bendungan yang menghasilkan listrik itu disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Berikut nama-nama PLTA yang ada di Indonesia. Apa saja ya nama PLTA yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu pembangkit listrik tenaga air Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Pembangkit listrik tenaga air Karangkates di Malang, Jawa Timur. Pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura di Simorea, Sumatera Utara. Pembangkit listrik tenaga air Musi di Kapahiang, Bengkulu. Dan ada juga pembangkit listrik tenaga air Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Yuk kita lihat seperti apa waduknya. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu yang ini adalah pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura di Simorea, Sumatera Utara. Dan ini adalah pembangkit listrik tenaga air Musi di Kapahiang, Bengkulu. Oke, jadi setelah tadi kita belajar tentang air, sumber energi kinetik lainnya ada angin atau udara ya. Jadi di dalam udara itu terdapat oksigen. Nah, oksigen itu kan yang kita hirup untuk bernafas ya. Jadi oksigen itu sangat penting bagi hidup manusia. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi udara juga dimanfaatkan sebagai energi listrik. Lalu, bagaimana kita dapat mengubah angin tersebut untuk menjadi energi listrik? Let's find out. Mari kita cari tahu jawabannya. Ayo membaca. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Nah, angin ini memiliki energi kinetik. Jadi karena udaranya itu bergerak yang disebut angin, tadi masih ingat ya, kalau energi gerak itu disebut juga dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini yang menggerakkan kincir angin. Jadi hampir sama dengan energi air tadi ya. Kalau air kan menggerakkan kincir air. Nah, kalau angin itu nanti menggerakkan kincir angin. Jadi ketika anginnya bergerak, maka akan menggerakkan kincir angin. Nah, ketika kincir angin itu bergerak, sama akan menggerakkan generator. Nah, generator itu nanti yang akan menghasilkan listrik. Seperti ini ya, yang namanya kincir angin. Jadi, pembangkit listrik yang dihasilkan oleh angin itu namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi seperti yang tadi ya, kincir angin itu dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik.
Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia itu ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ayo berlatih. Perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas yang tadi kita baca bersama-sama ya. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal miring. Berikan tanda jika sudah menemukan. Nah, seperti ini. Jadi, ada huruf-huruf di dalam kotak seperti itu. Kita diminta untuk menemukan kata-kata tersembunyi yang berhubungan dengan sumber energi kinetik seperti yang sudah kita pelajari. Let's find out. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Sudahkah ada yang ketemu jawabannya? Oke, tepat sekali. Di sebelah sini ya, ada energi. Very good. Next, ada lagi yang sudah ketemu jawabannya? Yay, excellent. Oke, ada kincir. Good. Oke, lanjut lagi. Ada yang sudah ketemu lagi jawabannya? Mungkin yang menurun? Ya, tepat sekali. Ada generator. Sebelah sini ya. Generator. Yeay. Ada lagi yang sudah menemukan jawaban yang lain? Mana ya? Ya, tepat sekali. Ada waduk. Oke, sudah berapa ini yang kita temukan? Ada 1, 2, 3, 4. Sudah kita temukan bersama-sama. Nah, ada 8 ya yang di kotak ini. Dan kita disuruh mencarinya. Jadi masih kurang berapa? Kurang 4 nih teman-teman. Nah, nanti tugasnya kalian adalah meneruskan ya, mencari 4 kata yang tersembunyi yang belum kita temukan bersama-sama. Bisa ya? Anak hebat, pasti bisa. Kita lanjut. Sekarang kita akan melengkapi sebuah kalimat dengan kata yang tepat. Kata yang tepat itu ada di kotak sebelah kanan ya. Kita beri contoh untuk nomor 1. Jadi gerak air itu dapat menghasilkan titik-titik listrik. Menghasilkan apa? Apakah kinetik, sumber, energi, oksigen, atau generator? Iya, tepat sekali jawabannya adalah energi. Yang C ya. Coba kita masukkan jawabannya apakah tepat? Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Yeay, excellent. Tepat sekali. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, anak-anak nanti beri tanda ya, boleh disilang atau dilingkari. Jadi yang sudah dipilih itu nanti tidak dipilih lagi. Kecuali nanti kalau anak-anak ketemu dengan soal lain di nomor yang lain, itu kok tidak ada jawaban yang tepat atau tidak ada jawaban yang pas seperti itu. Nah, kemungkinan tadi ada jawaban yang belum tepat, yang masih keliru. Nah, tugasnya adalah mengoreksi kembali, dibaca ulang. Seperti itu. Nanti tugasnya anak-anak menemukan atau menuliskan ya, melengkapi untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Oke, ayo kita mencoba. Nah, kita semuanya wajib menjaga dan melestarikan lingkungan ya, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan juga memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas ketersediaannya. Apa ya yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Oke, ayo teman-teman semuanya mencoba. Jadi, lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah 1 orang teman untuk diwawancara.
Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Catatlah hasil wawancaramu. Jadi nanti bertanya jawab dengan teman ya tentang sumber energi. Bisa angin, bisa air, apa saja. Latihan untuk mencari ide, latihan untuk menuliskan apa yang ada di pikiran anak-anak semuanya. Seperti itu. Oke, selesai sudah pembelajaran untuk kali ini. Oke, kita berdoa dulu bersama-sama. Let's pray together. Nah, besok kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. I'm sorry, minta maaf ya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang lain dari Kristi Channel. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.